Ini biasanya kita cuma satu makalah doang. Ya, hari ini maju terus. Yang kedua adalah wal maqalatur rabi'ah. Apa itu? Pesan yang keempat. Kelihatan? An Umar radhiyallahu anhu. Ya, kalau tulisannya ain mim ra berarti Umar. Umar siapa? Umar bin Khattab. Tapi kalau tulisannya ain mim ra wawu berarti Amr. Ya, Amr ibn As. Di sini Umar. Naqala an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, ya kan? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sifli hasanati Umar faqala law kanat al-bihar midadan wa syajaru aqlaman lama hasartuha faqala sifli hasanati Abi Bakr faqala Umar hasanatun min hasanat Abi Bakr. Maka disambung dengan izzid dunya bil mali wa izzil akhirati bisalihil a'mal. Yang kedua ini apa? Dikasih kita dua kemuliaan. Tadi kan dikasih keluarnya kita dapat amal soleh. Biar dapat amal soleh dikasih keluarnya dua. Tadi itu dengan izzid dunya, ya kan, bil mali wa izzil akhirati bisalihil a'mal. Tapi sebelumnya kita lihat apa yang kita lihat, bahwasanya di pesan keempat ini anak Umar, ya. Siapa itu Umar? Ya, namanya Umar ibn Khattab ibn Nafil al-Qursi al-Adab, nama aslinya. Atau sering kita sebut dia Abi Hafsin. Ya, ada kadang-kadang kalimat itu Abi Hafsin. Kayak hadisnya Imam Nawawi Arba'in An-Nawawi. Ada kitab namanya Arba'in An-Nawawiyah. Kitab 40 hadis sahih disusun oleh Imam Nawawi, namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu hadis pertamanya bicara tentang niat. Apa disampaikan? An Umar Ibn Khattab Abi Hafsin. Nah, sama nih ya, bahwa Umar Ibn Khattab kadang-kadang sebutannya Abi Hafsin. Sanil Khulafa'ir Rasyidin, dia adalah orang kedua dari Khalifah Ar-Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar. Wa awwalu man laqiba bi Amirul Mukminin. Yang pertama kali disebut Amirul Mukminin adalah Umar Ibn Khattab. As-Suja'ul Jazim, orang yang perkasa. Kenapa perkasa? Idza mas'a istahza'a ardusma. Kalau dia jalan, tiang-tiang gemeter. Jadi kalau jalan tuh tiang-tiang pada itu berarti yang datang siapa? Babanya Sujarinata. Jadi kalau di pasar kelihatan banget tiang-tiang pasar tuh getar-getar, goyang-goyang, berarti Umar datang. Mau Umar nyampe nih. Faidah takallama auja, kalau ngomong orangnya belum ada, suaranya udah kedengaran. Faidah doroba, ya kalau dia mukul pasti orang itu berdarah. Di antaranya adiknya ya dipukul berdarah juga. Apa yang disampaikan Umar di sini bahwa Nabi ya qala, Nabi itu nyampe ke siapa? Jibril. Ya. Apa yang disampaikan? Ini kan sifli hasanati Umar. Ya kan? Apa kelebihan saudara-saudaraku? Ada Umar, ada Abu Bakar dan seterusnya. Maka kemudian disampaikan faqal sifli hasanati Umar. Ya kan? Dipersaksikan oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Umar ditanya, dipersaksikan oleh Jibril, ya kan? Umar ditanya, Umar, sifli hasanatin, tunjukkan kepadaku, ya kan, kebaikan Umar, ya kan? Buat siapa? Ya kan? Buat Abu Bakar. Maka kata Umar apa?
tinta, wasyajaru dan pohon-pohon dijadikan aklam pulpennya, lama hasartuha, tidak akan mampu kita ngitung atau nulis kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Faqala syukri hasanat Abi Bakar, ya kan? Lalu bagaimana dibanding kebaikan-kebaikan Abu Bakar dengan Umar? Kata Umar apa? Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar ini kagak ada papahnya. Abu Bakar itu apa? Hasanat. Jadi kalau satu hasanatun, kalau dua hasanatan, kalau banyak hasanat. Makanya kalau kita lebaran anak yatim itu kita musab apa? Musab palanya, ya, palanya yang diusap. Kata Nabi, begitu kita usap, wa fihi hasanat, bukan hasanah. Di palanya anak yatim itu, ketika kita usap-usap rambutnya, itu banyak hasanat, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Umar itu cuma satu kebaikan dibanding kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Maka beliau sampaikan, siapa yang ngomongnya? Masih Umar. Apa kata Umar? Izzud dunya bil mal. Kemuliaan dunia itu terletak pada harta. Wa izzul akhirati, dan kemuliaan akhirat bisalihil a'mal, dengan amal saleh. Ya. Orang akan terpandang kalau dunia biasanya dengan apa yang dia raih. Tapi orang kemudian akan dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat dengan amal solehnya. Maka tiap kita selalu doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Penutupnya kita pengen dengan amal soleh. Fala taqwa umur dunya. Jangan sampai kita hilang dari takwa urusan dunia. Wala tuslihu illa bil amwal. Ya. Meskipun kita punya harta, tapi jangan sampai kita kagak soleh. Dulu sebelum punya mobil, megangnya kalau maghrib tasbih. Subhanallah. Begitu mau ajan berangkat. Begitu punya mobil ya dipegang apa? Kanebo. Iya. Dulu lagi lockdown, ya kan? Asal subuh di Masjid Al-Mujahidin. Begitu sekarang udah transisi, udah pada olahraga, belum aja subuh di jalanan. Orang sembahyang subuh dulu baru olahraga, lah ajan subuh udah lari, kapan sembahyangnya? Maka kalau punya harta tetap kalau bisa jadi soleh. Wala tuslihu illa bil amali shalihah. Semuanya enggak bisa itu dibawa menghadap Allah kalau enggak jadi amal saleh. Makanya Nabi ngajarin kita at-taqwa ra'su malil mu'min. Apa Pak? At-taqwa ra'su malil mu'min. Ya, biasanya orang-orang yang megang duit nih, yang suka pegang duit, orang bank, orang-orang investasi, asuransi, ngomongnya ra'su mal kalau yang syariah. Apa itu? Modal pokok. Gaji kantor 6 juta. Tapi di tabungannya ada 6,5 juta. Kata dia, yang setengahnya jangan diambil, yang diambil yang berapa? Yang 6 juta. Kenapa? Itu namanya ra'sul mal, modal pokok. Takwa itu ra'sul malil mu'min. Jadi modal dasar seorang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah takwa itu ada ra'sul mal sebagai modal dasar di hadapan Allah buat orang mukmin, maka kata Rasul, manatul barakah,
asyukru ala ni'mah. Apa Pak? Manatul barakah. Ada yang namanya amanat. Tetangga saya dia Cilegon ada namanya Haji Manat. Nah itu manat poros. Manatul barakah, porosnya keberkahan dalam hidup. Asyukru ala ni'mah, yaitu mensyukuri nikmat Allah. Caranya bagaimana? Dipakai buat ibadah. Mobil dibeli jangan dikurungin mulu. Ada orang sehat pakai buat bawa orang sakit. Ada acara masjid pakai. Biar kata ke masjidnya dekat nih al-mujahidin, motor di rumah pakai. Itu setiap pertamax yang netes entar jadi saksi. Motor dibeli doangan, pajang yang dipajang. Sepeda pakai, ngenjut-ngenjutnya juga entar jadi saksi. Semua kalau misalnya kita punya jangan sampai disimpan. Kalau disimpan itu nggak jadi amal soleh. Tapi kalau dipakai, insya Allah jadi amal soleh. Artinya Umar sampein boleh bil amwal, boleh kita punya harta, tapi harta kita kudu diapain? Illa an tusbiha li amalin soleh, kecuali kita pakai buat amal soleh. Gitu ya. Jadi yang kita ingat yang kedua ini izzud dunya bil mal. Kalau udah punya duit, punya harta, biasanya kita pasti dimuliain. Tapi sesungguhnya kemuliaan hakiki bukan harta, tapi amal soleh. Maksudnya sayang harta kita yang udah disohorin orang, kalau enggak jadi amal soleh. Sayang kalau cuma direbutin sama bocah doangan. Bapaknya meninggal, akhirnya nggak jadi papa. Tapi kalau jadi amal soleh, alhamdulillah. Lanjut ini, lanjut ya. Wal maqalatul khamisah di halaman kelima paling atas sebelah kanan. Temu, pasti nemu ini mah orang pertama. Kalau kagak nemu berarti dia belum kena susu. Ya, ini ada manggil-manggil kayaknya. Masya Allah. Belum kena susu kali ya? Alhamdulillah. Nyusul di sini doang kan? Apa makalah kelima itu? Pesan kelima an Utsman radhiyallahu anhu, habbad dunya zulmatun fil qalbi wa hammal akhirati nurun fil qalbi. Ay al-hasanu fil umuril muta'alliqati bidunya sara musliman fil qalbi wal hasnu fil umuril muta'alliqati bil akhirati sara munawwaran lil qalbi. Di sini disampaikan bahwa kalau tadi yang pertama dari Abu Bakar disusul sama Umar, sekarang disusul sama siapa? Utsman bin Affan. Siapa itu Utsman? Utsman adalah nama aslinya Utsman ibnu Affan ibnu Abil As ibnu Umayyah, ya, ibnu Quraisy. Jadi tempatnya Umayyah itu. Kalau bapak ibu sempat nanti berangkat umroh lagi, amin, ya, pergi haji, amin, itu mampir ada masih sumurnya Utsman ibnu yang dulu dibeli dari orang Yahudi, yang awalnya kemudian bagi hasil sehari dibeli sama Utsman, ya kan, dibayar buat orang Muslim, sehari lagi dijual sama orang Yahudi, ya kan, lama-lama, ya kan, yang lebih banyak dipakai hari begitu harinya Utsman ibnu Affan. Begitu orang Yahudi sepi, ya, akhirnya dijual aja dah. Akhirnya dibeli sama Utsman ibnu Affan yang sampai sekarang itu sumur masih jadi amal jariyah.
Apa yang disampaikan beliau? Dia juga termasuk khalifah berapa? Ketiga, ya. Punya julukan Zunurain, ya. Dua cahaya, salisul khulafair rasyidin. Dia juga termasuk khalifah yang ketiga. Wa ahadul asyratil mubasysyirin, termasuk 10 orang yang akan masuk surga lebih dulu atas doa baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'tazza bihil Islam, sangat terkenal memuliakan agama Islam di antara orang-orang yang tidak beriman, termasuk orang Yahudi yang tadi kita sebutin. Apa kata Utsman radhiyallahu anhu? Hammad dunya zulmatun fil qalbi wa hammal akhirati nurun fil qalbi. Ya. Kalau tadi kita ditunjukin dua kemuliaan, satu kemuliaan dunia, satu kemuliaan akhirat. Sama Utsman kita diajarin sedih, nangis, boleh nggak? Boleh. Jadi sedih boleh, nangis boleh, tapi sedihnya karena Allah, nangisnya karena Allah. Rasul ngajarin kita kalau demen sama orang, demennya proporsional, biasa aja, jangan sampai demen banget. Begitupun gak demen sama orang, boleh. Gak demen sama dia, boleh. Cuman jangan dilemparin sambal ke orang. Sambal bagi gak demennya, yang lemparin air panas, jangan. Kecuali an-nafsu bin nafsi wal aini bil aini. Lagi megang cucunya unyu-unyu, dipegang sama lagi tetangganya bin nasi uduk. Anak siapa sih ini, anak siapa ya? Hidungnya ditarik, copot. Itu baru boleh, hidung dibayar hidung. Lagi hidung juga copot, hidung lu tarik gitu. Kadang-kadang kuping copot, ya kan? Kuping dibayar kuping, itu baru boleh. Artinya demen sama orang, ahbib man ahbabta haulama, cintailah siapa yang kamu suka haulama, seperlunya. Wa abghid qadibaka haulama, dan kalau nggak senang sama orang juga silahkan, tapi proporsional, seperlunya. Boleh kita sedih, boleh kita nangis. Dua yang kita harus lihat. Hammad dunya zulmatun fil qalbi, bahwa kesedihan karena urusan dunia, sedih karena urusan dunia itu zulmatun fil qalbi, dia akan membuat titik-titik hitam dalam hati, menjadi kegelapan. Sedih karena urusan dunia, maka kemudian jadi kegelapan buat kita, nggak jadi hidayah. Wa hammul akhirati, ya, tapi sedih kita karena urusan akhirat, nurun fil qalbi, dia akan menjadi cahaya dalam hati kita. Ayil hazanu, atau sedihnya fil umuril muta'alliqah bid dunya sara musliman. Orang kalau udah sedih karena urusan dunia, maka ujung-ujungnya gelap mata, gelap hati. Itu ada buku bestseller namanya La Tahzan. Apa artinya? Jangan sedih. Ya. Artinya bahwa di situ banyak ungkapan-ungkapan. Termasuk ketika Maulid, Abu Bakar nangis. Bukan nangis kecet-cet. Kan ditanya sama Rasul, "Kenapa Abu Bakar?" Dia pun sedih ninggalin Asma, ninggal Abdullah. Enggak ya Rasul. Itu kenapa itu? Air mata keluar, tangan, ya kan, diantuk oleh jengking gitu. Artinya bahwa sedih itu selalu banyak kita dengar, termasuk kalimat la tahzan, la tahzan, la tahzan, jangan sedih, jangan sedih. Tapi kata Utsman bin Affan, boleh sedih kalau urusannya bukan urusan dunia.
Sebab kalau urusan dunia muta'alliqah bidunya, seorang musliman dia akan menjadi gelap hati, gelap mata. Wal hasanu fil umuril muta'alliqah bil akhirah, akan tetapi kalau kita sedih urusan akhirat, ya kita punya teman, ya kan, kemudian kagak lama mondok di Wisma Atlet. Saya punya teman 2 lagi mondok, ya mudah-mudahan sehat lagi dan bagaimana ya. Yang satu motor mah katamu, ini ketiga nih, alhamdulillah nggak ketemu. Udah janjian jam 10 malam, kita belum nyampe Karanganyar. Janjian pagi-pagi kita kuliah subuh nggak nemu juga. Janjian habis isya di masjid, ya kan, hujan gede. 3 kali janjian kagak nemu. Malamnya dijemput, modok lagi di Wisma Atlet. Ya alhamdulillah kita kagak nemu. Kita tahunya belakangan, masya Allah. Padahal kita udah 3 kali mau ketemu. Itulah kemudian apapun ceritanya kita pengen. Apapun ceritanya kita pengen, bukan cuma ngaji kita, tapi Allah gerakin hati kita, kasih jalan yang soleh-soleh, yang baik-baik. Kemudian wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ini doa sering dibaca sama siapa? Syekh Abdurrahman Sudais. Itu banyak di YouTube ya kalau mau dengar. Ya, kalau beliau lagi sholat subuh itu biasanya kunutnya juga ya, kalau begitu kunut nazilah hari Jumat biasanya beliau baca ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ada ketemu yang punya HP foto cekrek jelas, kirimin ke grup jelas, kasih kode doa Utsman Ibnu Affan, ya kan, untuk kemudian kita mendapatkan amal soleh. Sering dibaca sama Syekh Abdurrahman Sudais di Mekah. Pas banget kita baca bunyi dia tit 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 tit. Pas banget. Sebab kalau kita baca lagi setelah itu wal maqalah saya bisa kita bubarnya rega-rega jam 10. Ya bagusnya dia bunyi, jadi kita berhenti di situ. Tinggal kita bahas doanya. Apa doanya tadi? Allahumma ya Allah. Biasa kita kalau ngadu begitu Allahumma. Jadi jangan sampai kita terkesan mendikte Allah, terkesan kita kemudian nuntut sama Allah. Selalu kita awali dengan ya Allah. La taj'alid dunya akbar hammina. Jangan sampai seluruh amal ibadah kita nih, jangan sampai taj'alid dunya, urusan dunianya itu ngapain? Akbar hammina, lebih condong, lebih cenderung menjadi tujuan kami. Wala mablagha ilmina, ya, jangan sampai juga menjadi tujuan utama. Tapi yang kita jadikan adalah akhirat. Adapun dunia dia hanya manzilun min manazilil akhirah. Dia tempat halte, tempat transit daripada tempat yang kita tuju adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh dibaca kalau di iseng-iseng. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan seluruh amal kami cenderung kepada dunia lebih besar dan cenderung tujuan kami kepada dunia. Entar nih misalnya kita mau arisan, tujuannya jangan arisan. Apa? Berangkat dari rumah Bismillahirrahmanirrahim, ya kan, amantu billah, ya Allah aku keluar karena beriman kepadamu. Yang beriman berarti ngapain? Datang silaturahim. Yang mutusin silaturahim orang yang nggak dapat berkah,
qati'ur rahim, tidaklah masuk surga orang yang menutup tali silaturahim. Jadi bukan urusan arisannya, begitu kita keluar ikrar dulu, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku beriman kepada Engkau. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku menghadap Engkau, sehat, mudah-mudahan pergi selamat, pulang selamat. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tidak ada tempat bergantung kecuali Engkau. Itu kalau kita lihat berita, nongkrong di berita nih tiap hari, masya Allah. Yang ngisi bensin, yang di sini ngisi, yang di sono pintunya dibuka, tasnya diambil, begitu. Yang naik motor, ya kan, begitu belanja, ya kan, bocahnya di depan ngegas sampai lompat ke bawahnya. Jadi ada aja. Tapi kan kita begitu sering kita nih. Sering, jadi yang kita lihat di TV kita sering ngelakuin, cuman alhamdulillah tuh bocah kagak ngegas. Yang begitu-begitu kita santubillah, ya Allah kami bergantung kepada Engkau. Baru yang keempatnya bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu naik motor, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Terus lidahnya enggak berhenti-berhenti sampai di jalanan, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tri'anna buda. Baru nyampe ke tempat arisan. Nah, kan kalau ini kagak nyampe kita juga Allah berarti nggak ngizinin kita. Maka mudah-mudahan bukan tujuan dunianya yang kita ambil, tapi silaturahimnya. Ntar begitu nyampe kita bisa baca Yasin, kita bisa zikiran, kita bisa ratiban, ya kan? Itu bagian dari kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dah sampai itu dulu, sampai makalah al-khamisah. Ya, makalah yang kelima, pesan yang kelima, ganjil kita berarti. Mudah-mudahan kita sambung di makalah as-sadisah. Sampai sini ada yang ditanya? Alhamdulillah.